Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, eh sering sekali kita di mimbar atau di masjid di mana para pembawa acara berbicara, bersyukur kita kan telah mendapatkan nikmatnya iman, nikmat Islam. Apa sih nikmat iman dan nikmat Islam itu? Allahu alam, tapi yang jelas bahwa nikmat-nikmat itu hanya akan kita dapatkan saat kita bisa bersyukur. Terus bersyukur itu apa? Kalau dalam bahasa saya saat ini mungkin boleh saya ganti, saya terjemahkan, bukan ganti. Boleh saya terjemahkan bahwa bersyukur itu adalah etos, ya. Etos kerja yang baik itu kebersyukuran. Etos beramal soleh, etos apa lagi? Barang siapa melakukan sesuatu dengan sangat sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan nikmat kepadanya. Seperti itu. Jadi sering sekali kita berpikir bahwa kebersyukuran itu pada saat bikin rumah jadi bersyukur gitu kan, syukuran. Pada saat kuliah selesai syukuran gitu kan. Bukan itu. Kalau itu ungkapan daripada kebersyukuran, kita berbagi kegembiraan, makan bersama. Ya. Nah, sementara yang namanya bersyukur itu melakukan sesuatu seperti apa yang Allah minta. Mang Andi punya istri. Allah ingin istrinya diantar oleh Mang Andi ke surga. Nah, itu kemudian oleh Mang Andi diantar ke surga. Cekek kunclungkeun ke sumur. Ka surga we. Bukan, itu mah pembunuhan. Jadi diantar ke surga itu betul-betul dididikan akhlak yang baik, diberikan kebiasaan, iklim yang memudahkan keluarga kita atau pasangan kita atau istri, ya, tadi bicaranya istri, itu iklim yang membuat dia nyaman untuk beribadah. Atau punya anak, kita bersyukur atas adanya anak. Bukan bukan gembira makan-makan kalau itu akikah itu. Iya kan? Yang namanya bersyukur atas keberadaan anak adalah mendidik anak sebaik-baiknya untuk bisa menjadi hamba Allah yang memang Allah ingin anak itu dititipkan ke kita agar kita mengantarkannya ke surga. Kepada ridho Allah, seperti itu. Itu kebersyukuran. Dan orang-orang bersyukur, lazidannakum, dia akan ditambahkan nikmatnya. Nikmat apa? Nah, itu yang ditambahkan dari orang-orang bersyukur itu nikmat iman dan nikmat Islam. Dia akan bisa, orang-orang bersyukur itu akan bisa menikmati bagaimana indahnya kekuasaan Allah, bagaimana indahnya takdir-takdir dari Allah, meskipun itu terasa pahit. Ya, orang-orang bersyukur itu akan bisa menerjemahkan semuanya baik. Dan siapa yang tidak bisa menerjemahkan sesuatu menjadi sesuatu dengan sudut pandang yang baik, itu orang-orang yang tidak bersyukur. Seorang istri yang bahagia atas kehebatan suaminya, apapun yang dilakukan oleh suaminya dia akan selalu gembira pasti. Suaminya tidur dijagain gitu kan. Suaminya kemana-mana dijagain. Suaminya pergi keluar betul-betul dipersiapkan. Itu istri yang bersyukur. Bahkan suaminya ngomong apa percaya. Itu ketika istri bersyukur atas suaminya seperti itu, dia hidupnya tenang. Nah, itu ketenangan rasa percaya, ketenangan iman. Mang Andi tenang tuh sih bahwa hujan besar tadi wah penuh dengan halilintar dan guludug. Ada guludug bahasa Indonesianya apa? Geledek, beda. Nah, itu dengan guludug itu. Ini tahu ini dari Allah, pasti ada sesuatu yang baik. Allah sedang memperbaiki semesta ini dengan memberikan listrik-listrik di atas sana, kemudian jadi halilintar dan seterusnya. Pasti baik. Karena dia tahu bahwa itu pasti baik, maka dia merasakan kenikmatannya. Itu nikmatnya beriman kepada Allah, nikmatnya iman. Dan nikmatnya iman kepada malaikat misalnya. Bagaimana nikmatnya iman kepada malaikat? Ya, kita bahagia aja karena bersama kita ada para malaikat dan ada yang mencatat. Kita dicatat oleh para malaikat perbuatan kita. Nah, suatu saat kita dizolimi, kita tidak akan terlalu stres karena malaikat mencatat kelakuan dia, mencatat kelakuan kita kan itu. Kita akan tentram. Belum lagi nanti nikmat kepada kitab suci.
Iya, bacaan yang paling asik tuh bacaan dari yang tercinta, sepakat. Mungkin generasi sekarang nggak tahu yang namanya surat cinta. Generasi saya, itu generasi. Kutulis surat ini di atas kertas putih, pung geleber pluk di hadapanmu. Oh, itu teh panjang pisan. Nutung-tung teh 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harus dibalas, itu bahasa ojos baheula. Emang ojos gitu tuh bikin suratnya. Nah, jadi dan dibacanya oleh kekasih padahal kan setengah halaman ya. Itu teh diulang-ulang. Terus mangandinya pakai parfum, simpen. Wah, nggak putus dijewet. Itu pengalaman masa lalu. Generasi sekarang nggak ngalamin itu. Mengalami romantika indahnya membaca kitab suci. Itu membaca surat cinta sama itu. Nah, itu akan bertambah nih, makin dibaca Quran itu bagi kita yang mempercayai Allah, bagi kita yang beriman, termasuk mempercayai kitab suci, itu akan makin nikmat. Eta surat nama hiji tika bogoh teh pernyataan penerimaan. Muhun aa anu bager, aa anu kasep, nya bayon, anu bager, anu kasep ditampi aa. Tadi getos nyarios ka mama, saur mama teu naon, saur bapak oge mangga diantos. Eta teh surat kan hiji-hijina sakali-kalina itu dibaca berulang-ulang, makin dibaca makin cinta padahal geus apal pisan eusina teh. Itu. Ya? Yo tuh salam rinso segalanya, rindu dan sono. Wah, juara eta. Jadi geus tamatlah hatam Mbak Abah Eon dina bab cinta. Ya, beliau di Radio Garuda kapungkur sok aya kitu salam rinso buat para pendengar semua. Nah, jadi itu nikmat iman. Kemudian nikmat Islam sebelah mana? Masya Allah, kita nikmat sekali. Nikmat sekali apalagi di usia saya, setelah saya dipegang nih badan oleh terapis. Bapak ini bagus Pak, cenah. Ini ininya bagus. Kunaon bagus, olahraganya Bapak apa? Henteu, saya mangan sholat teh plus tahajud gitu kan. Bari rada sombong. Ayo sholat teh tahajud unggal poe. Berang puting. Mungkin sholatnya menyehatkan secara fisik ya. Tapi riaknya barusan rusak. Yang jelas ada kegembiraan. Ada kegembiraan, bahkan lebih dari itu, ibadah-ibadah kita akan membentuk iklim hati kita. Akan gembira. Tidak punya uang, pergi ke masjid, beberes masjid gitu kan. Sebagai pengabdian kepada Allah. Terus sholat, tahiyatul masjid, sebagai pengabdian kepada Allah. Terus sholat, terus sujud. Meskipun gak ada uang dan meskipun lapar, gembira karena bersamanya ada Allah yang maha kaya, maha baik, maha pemberi rezeki, tenang. Dan ibadahnya membuat mentalnya bagus. Kalau hati sudah sehat, insya Allah kepada keseluruhan tubuh kita juga sehat. Inna fil jasadi mudghatan. Pada diri manusia ada segumpal darah. Idza solahat solahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Segumpal darah ini kalau sehat sehat semuanya. Kalau sakit sakit semuanya. Kalau menurut para dokter dalam ilmu faal bahwa segumpal darah ini adalah jantung. Kalau jantungnya sehat sehat semuanya. Kalau jantungnya tidak sehat semuanya. Dan jantung ini mempengaruhi semua gerak badan kita, saluran darah kita. Dan kita tahu ketika kita punya masalah dengan perjalanan hidup, jantung yang kena kan itu. Jantung yang kena, jadi tenang-tenang aja. Ente ditolak cinta, jangan hariwang. Masih banyak jutaan gadis, termasuk anak-anak kera yang pusing-pusing anak monyet itu lah. Jadi itu akan sangat luar biasa itu. Ketentraman kita, sikap mental kita akan mempengaruhi kesehatan jantung kita. Walau alam saya tidak berbicara tentang ilmu faal ini atau ilmu kedokteran. Yang jelas hati kita mempengaruhi semuanya. Dan hati-hati dengan hati. Ada seorang yang sakit livernya. Kemudian beda lagi ya hati dengan liver. Sakit livernya. Kemudian dicangkok ya kan. Salah dicangkoknya pakai daun cau. Dicangkoknya dari liver yang bukan Islam. Liver seorang Konghucu. Dia bahagia, dia sehat. Dia bisa dapat donor liver. Tapi tanpa dia sadari akhirnya berubah kelakuannya jadi mirip dengan
akhlak atau kelakuan pendonornya. Ujungnya dia pindah agama, menjadi agama si pendonor liver itu. Nah, jadi nanti kalau ada donor-donor, nauzubillah min dalik ya, donor organ tubuh, pilih Yamaha. Ya, sebab organ-organ yang lain nggak enakeun, Yamaha bagus. Itu. Piano itu pilih. Jadi pilih yang betul-betul dari organ orang-orang soleh. Seperti itu. Nah ini hal yang seperti saya pernah mendengar ada orang yang bunuh diri, tapi sebelum bunuh diri dia nulis pesan, boleh organ tubuh saya didonorkan pada yang butuh. Terus ada orang baik, jantungnya sakit dan butuh donor jantung. Diambillah donor itu dari situ, dari si orang yang bunuh diri itu dah. Ini seorang baik itu hidup lagi, terus dia berbuat baik. Perlahan mulai berubah kelakuannya, mulai nyobaan mabok. Persis seperti yang bunuh diri. Mulai jadi pemarah, mulai jadi orang ngaco. Yang akhirnya si orang baik ini meninggalnya bunuh diri juga. Iya, tepa itu. Nuturkan, jadi hati-hati misalnya donor kaki, hati-hati bisi kemana meni kan itu. Kaki nah, seperti itu. Mending kalau dapat kakinya dari Ronaldo, tapi mau didonorkan ke di kaki jangkung sabeula adik. Jangkung sabeula. Ya. Nah itu jingjet. Nah itu. Jadi ini tentang kenikmatan Islam. Jadi kenikmatan Islam bagaimana ibadah itu nikmat. Nikmat itu tidak fisik ya. Nikmat itu tidak materi, tapi nikmat itu rasa. Dan rasa nikmat itu tidak saja dalam bentuk yang baik, tapi bisa juga dalam bentuk yang lain. Dua nikmat rasa itu kadang-kadang bisa saja dia menangis dia tersenyum di tengah-tengah penderitaannya seperti saudara-saudara kita di Palestina. Masih bisa tersenyum di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa. Kalau kita kan tidak menderita aja nangis. Sok kamari Mang Adi pan nangisnya gara-gara ditolak cinta, pan tidak menderita, meureun ditolak cinta mah jauh atuh dengan bangsa Palestina yang betul-betul diudak bom, keluarganya hilang semua. Nangisnya pun orang Palestina, anak-anak di Palestina, nangisnya tuh bukan karena nangis sedih, nyeri, badannya potong gitu kan, badannya luka sakit. Diurangkan kakara patah hati, suami direbut batur nangis. Naon nyeri sih suami direbut batur? Kemudian ditanyakan teh, potong sukuna henteu, leungit leungeunna henteu, kan itu ya. Ecengna retak, ya ecengna peupeus itu. Jadi itu saja sudah ya Allah membuat kita banyak sekali orang-orang di kita menangis. Sekarang saya mulai menjadikan Gaza ini sebagai tolok ukur. Saya gini-gini, semenderita apa dengan sahabat kita di Gaza? Kalau mau dibandingkan, iya sih, enggak sih tuh. Jangan nangis, sahabat kita di Gaza lebih rundet lagi kan itu. Lebih berat secara fisik, tapi mereka mendapatkan kebahagiaan. Bahagia apa? Sepanjang mereka masih mengucapkan takbir meskipun tanpa kaki, tanpa tangan, mereka masih bisa tersenyum. Alhamdulillah, saya masih sholat. Kan itu? Padahal nggak ada kaki, nggak ada tangan untuk takbir. Tapi dia cukup kepala dan badan saja. Allahu Akbar. Dia masih gembira. Itu kenikmatan Islam. Kenikmatan iman. Jadi sahabat, saya pikir ini juga yang membuat banyak orang penganut agama lain yang cemburu kepada umat Islam. Seperti itu. Nah, menyangkut besok pilkada, ya. Pilih seorang pemimpin, ya, gubernur, wali kota, bupati, yang kita tidak dihukum oleh Allah karena itu. Saya punya calon gubernur. Terus calon gubernur saya ngasih uang pada saya sebagai serangan fajar 200.000. Terus karena memang saya pengen pilih itu, saya pilih dia. Itu saya milihnya haram. Karena di dalamnya ada suap menyuap. Meskipun tidak dikasih 200.000, saya tetap milih dia. Nah, nerima suapnya itu. Yang nggak boleh, hati-hati ya. Kepada semua sahabat, kalau kita sudah besar jangan main disuap-suapin lah. Ya. Sorangan. Kalau sudah besar mulai dihuapan. Jangan disuap-suap ya. Dan kepada calon anggota, calon kepala daerah, jangan main suap. Hei kalian akan memimpin daerah kalian. Terus kalian main suap.
Masya Allah, kalian akan senang-senang di muka bumi ini dengan kepemimpinan kalian dan banyak kesempatan yang kalian dapat. Tapi kalian, Masya Allah, kasar ya pakai kalian, punten. Ayam sorry. Kalian menjerumuskan semua konstituen kalian dengan nyuap mereka, Masya Allah. Jangan demi kesenangan kalian, kalian jerumuskan bangsa Indonesia ini masuk neraka. Hati-hati itu. Tapi cina ambil uangnya, jangan pilih dia. Itu lebih lagi, sudah nipu orang yang ngasihnya. Kita narima disogok beri nipu kan itu juara itu. Disogoknya nipan itu benar. Pokoknya kita umat Islam kompak lah. Kompak ya, jangan terima sogokan itu. Kalau perlu, kalau nanti pagi atau nanti malam ini ada yang ngasih uang, terima uangnya, bebaskan karena banget numerena. Betul, bebaskan akan kumaneh tah neraka teh. Aing mung ka neraka jik pinuhan kumaneh. Itu politisi yang menanamkan iklim buruk dalam perpolitikan bangsa ini kan itu. Cik atulah tong main sogok atuh. Kecuali biliar. Oh sodok ya, itu bukan sogok. Itu bola sogok. Salahnya. Itu. Jadi titip. Kemudian siapa pribadi? Sederhana saja pribadi yang pernah saya sampaikan juga di sini. Sidik Amanah, Fatonah Sidik itu bisa dia berbuat benar, juga membenarkan orang yang berbuat benar, mendukung kebenaran itu sidik. Kalau ada orang yang tidak mendukung kebenaran, tidak sidik. Atau yang pertama sekali seiman. Kalau ada calon kepala daerah yang sudah mengatakan, saya bukan Islam, tapi saya beragama Sumerah. Nges. Saya nggak ketemu kamus agama yang namanya Sumerah. Tapi kan Sumerah artinya Islamnya ngaku Islam gitu kan. Kalau dia mengatakan Sumerah itu adalah Islam tapi dia nggak mau disebut Muslim, lain Islam. Itu. Ya bukan Islam itu. Termasuk ayahnya ustadznya, Ustadz Kondang itu, kondangan. Yang mengatakan bahwa apa ya? Namanya ada urusan takdir gitu. Takdir gitu no. Itu bukan urusan Allah, itu bukan urusan agama cenah. Ada pokoknya istilah agama disebut bukan urusan agama. Si ustadz dia nyasab jauh amat gitu kan. Saya nggak akan sebut ustadznya karena saya tidak tahu juga, lupa juga masalahnya. Tapi harita saya kerung. Waduh, ini banyak sekali yang tersesat seperti itu. Kenapa coba tersesat? Karena kita yukadzibu bidin, terbiasa mendustakan agama. Ya, kita beragama ngaku Islam tapi tidak mau mengamalkan. Bahkan ketika saya bicara seperti ini di antara penyimak di Instagram saya juga mungkin ada yang mengatakan, halah, nggak Ustaz jangan ngomong-ngomong politik kan itu bisa mah. Saya nggak bisa, urusan politik saya nggak ngerti. Tapi catatannya pertama seagama, kedua sidik seperti sifat Rasul, jujur, mendukung kejujuran, benar, mendukung kebenaran, amanah. Betul-betul sadar bahwa dirinya itu jabatannya adalah amanah dari Allah yang kalau ngaco dia masuk neraka dan dia tahu persis neraka itu syadidul iqab, tempat balasan yang paling sadid, yang paling berat sekali. Sidik amanah fatonah, dia cerdik. Ya betul-betul tidak diusul sarankan oleh orang yang ada di kiri atau di kanan, dia betul-betul mengambil keputusan dengan kecerdikan. Saya memimpin, tapi semua keputusan saya tergantung kepada bisikan oligarki misalnya, itu belum fatonah itu. Masih nurut oligarki. Fatonah itu kreatif, cerdik. Ya selalu menemui solusi. Sidik amanah fatonah tablik dan bahasanya betul-betul bisa difaham. Nanya A dijawab dengan urusan yang berkaitan dengan A. Nanya B dijawab dengan urusan yang berkaitan dengan B. Tidak iman nanya A dijawab ya dijawab Z pan bukunya. Nanya mobil dijawab main bola, pantai nyamung gitu teh. Nah seperti itu, karena pilih lah ya. Hati-hati pertama jangan ada sogok menyogok, kalau ada dadatkan eta kada banget nih memawa duit dan menyerang yang melakukan serangan fajar titip. Bebeskeun ledot gubrakeun. Itu merusak negara itu. Woi, Anda yang suka bawa-bawa duit kemudian melakukan serangan fajar, Anda lah pengkhianat sebesar-besarnya, pengkhianat bangsa ini. Itu. Hei tim ses, jangan ngaku tim ses lah. Saya tidak setuju dengan istilah untuk Anda disebut tim ses.
Tapi lebih setuju pada Anda saya sebut sebagai pengkhianat yang merusak bangsa. Kalau memang jalannya seperti itu. Itu ya Allah. Dan Indonesia bisa kita gara-gara nukarar itu atuh. Kalau nggak ada tim yang siga kitu nu tukang bagi-bagi serangan-serangan kayak gitu ya. Siga ada moal kieu negara teh. Misalnya Andi mau jadi kepala daerah, nitip ke teman-teman semua 100 juta uang bagikan. Andi teh berharap kan, bari semuanya cara ricing. Sudah beres, kunaon eleh, balikeun deui uangna teh da teu dibagikeun. Saya nggak mau menjadi bagian daripada pengkhianat bangsa. Tah. Jenderal Sudirman menangis sebenarnya. Yang untung geus maot deh. Jadi terjadi nangis nata. Terus siapa lagi? Para pahlawan kita menangis itu melihat kondisi seperti itu. Tema Ustadz Udina teka bagian. Enggak, saya pernah diajak disuruh, malah ditawaran model gitu. Saya tolak. Kalau saya terima, saya berkhianat terhadap negeri ini. Ya tahu ada Ustadz, hanya Ustadz itulah yang dapat jajuan ente pokoknya mah. Enggak kan ada yang tahu Ustadz ente, saya. Yang tahu tuh orang lain mungkin tidak ada yang tahu, mungkin juga Allah mencatat, saya nggak tahu. Yang jelas hati saya menderita. Hati saya menderita karena saya merasa dan sadar bahwa saya pengkhianat. Hati-hati wahai pengkhianat bangsa, hei. Ulah pipiluan politik lah, kalau hanya bisa anak kikituan mah. Da politik di dianya. Politik itu strategi, betul-betul strategi bukan kecurangan. Betul-betul ilmu, itu bukan perjalanan nubalaga model gitu punten ya. Politik itu, ya Allah, ya Rabbi dirusaknya oleh kalian. Indonesia merdeka dikhianati oleh kalian yang saat ini menjadi pendukung para pemimpin kacau dengan nyogok kepada masyarakat dengan serangan-serangan fajar seperti itu. Lengun fajar, maghrib. Pas ojek online keur mujeunna lapar dibere duit, aduh bahagia banget dah eta. Hah? Kunaon? Nya bener, serang balik. Mun aya nu mere nu kitu nih subuh-subuh datang ke kita ada yang ngasih uang, ajak main dulu ke rumah, masuk dulu, ajak ngopi nepi ka pemilihan beres. Gitu. Maksudnya serangan duha terjadi, serangan lohor we tungtungna. Seperti itu. Pokoknya mah jangan beri kesempatan lah. Dan Anda yang menerima Yan, kalau ente nerima, ente khianat terhadap negeri ini. Itu. Ya. Ambil semua. Oh itu udah. Dari si A, si B, si C ada 4 kan, 4 calon. Semua masing-masing ngasih 1 juta, 4 juta kan. Terus orang tidak pergi ke TPS. Dora kata. Menipu dia sudah dia nerima sogokan, nipu pula. Itu murokab itu. Dosanya double itu. Nggak boleh. Hah? Daripada haram mending teu nyoblos, tapi tong nerima itu atuh. Itu murokab itu, nggak bener itu. Atau coblos opatanana, sebab kenapa nyoblos opatanana? 4-4-nya ngasih. Ngaco itu. Ngaco. Pokoknya pikirannya kok ente kira-kira bener tuh gitu kan? Itu. Kalau berpikirnya betul-betul bersandar kepada Allah, mungkin kepikiran mana yang benar. Mana yang tidak benar. Baik. Itu saja, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dalam keseharian kita saat ini. Mudah-mudahan kita juga dituntun oleh Allah dan Allah berikan kepada kita pemimpin yang betul-betul bisa memimpin daerah-daerahnya dengan baik ya, dari Sabang sampai Merauke. Semua kepala daerahnya bagus, insya Allah negeri ini akan menjadi bagus kalau kita tidak mengandalkan dan tidak bisa mengandalkan presidennya, tidak bisa mengandalkan anggota DPR RI-nya. Ya sudah, dari Sabang sampai Merauke kita kompak memiliki pemimpin yang juara. Itu saja, sekian, mohon maaf. Nikmati iman, nikmati manisnya Islam dengan kebersyukuran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.